Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1139 yang lalu sudah menunjukkan sosok Chopper Gaban yang sudah lama kita nanti-nantikan. Gaban muncul dengan santai di hadapan Luffy, namun langsung memberikan tantangan untuk mengambil kunci Loki dari tangannya. Nah, di chapter lalu Gaban sudah tahu informasi bahwa Luffy sudah mengalahkan Kaido. Besar kemungkinan informasi itu diberikan oleh Shanks yang sebelumnya baru berkunjung ke Pulau Elbaf. Tentu sebagai bajak laut yang menghormati senior, Shanks akan menemui Gaban. Dan Shanks juga bisa memberikan informasi bahwa ada bocah yang sedang meneruskan tekad Kapten Roger yang akhirnya berhasil mengalahkan Kaido. Selain itu, Shanks bisa menunjukkan poster buronan terbaru Luffy yang sudah menggambarkan sosok sang God Nika. Gaban yang pernah sampai ke Laftel tentu tidak asing dengan sosok Nika, sosok dewa matahari yang kekuatannya juga pernah digunakan oleh Joy Boy pada abad kekosongan. Sepertinya karena itulah Gaban ingin menguji Luffy seberapa hebat kemampuan Awakening Mythical Zoan Nikanya. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1140 mendatang, Luffy bisa menggunakan wujud Nikanya. Setelah sebelumnya Mimin prediksikan bahwa wujud Gear for Luffy dan juga Kenbon Shakuhaki tingkat tingginya tidak akan sanggup untuk mengalahkan Gaban. Saat melihat wujud Luffy, Gaban bisa jadi terkejut, tapi rasa terkejut itu bukan karena tingkat kekuatan Luffy saat ini, tetapi karena wujud Luffy yang bisa mengingatkannya pada suatu hal di Laftel. Gaban pun bisa bergumam, jadi seperti inilah wujud kekuatanmu, Joy Boy. Nah, setelah wujud Gear 5 siap, Luffy langsung menyerang dengan sangat-sangat cepat. Namun Gaban masih bisa menghindar. Tetapi serangan Luffy semakin lama semakin cepat. Selain itu, kemampuan Kenbon Shakuhaki Luffy juga meningkat pada wujud Gear 5 ini. Pergerakan keduanya bisa jadi benar-benar tidak terlihat oleh mata biasa. Gerakan-gerakan super cepat dan saling menggunakan Kenbon Shakuhaki itu berlangsung cukup lama. Pada tingkat ini, kemenangan bisa ditentukan oleh orang yang punya stamina lebih baik. Nah, karena faktor usia, pergerakan Gaban bisa mulai melambat. Hal itu membuat Gear 5 Luffy bisa semakin menekan. Tapi Luffy juga tidak bisa bersantai-santai karena dia masih memiliki batas waktu dalam penggunaan Gear 5, seperti yang kita lihat pada arc Egghead yang lalu. Akhirnya dengan perjuangan yang keras dari Luffy, Gaban bisa tertangkap dan kunci Loki berhasil didapatkan. Setelah pertarungan yang sangat menguras stamina, Gaban berbaring di lantai. Ia tersenyum dan berkata, jika jadi itu kekuatan yang kau gunakan untuk mengalahkan Kaido. Luffy yang juga lelah bisa menjawab, iya Osan, tapi kau juga adalah petarung yang hebat, padahal kau sudah sangat tua. Selanjutnya, Shin bisa beralih ke lokasi para raksasa yang sedang membicarakan sosok Gaban di hadapan kru topi jerami. Setelah sebelumnya menceritakan tentang kekuatan Gaban, kini para raksasa bisa bercerita tentang kedatangan Gaban 20 tahun lalu. Mereka bisa mengatakan jika Gaban datang menggunakan kapal milik bajak laut Roger, yaitu Oro Jackson. Saat melihat kapal Roger, para raksasa Elbaf langsung bersiap untuk menyambutnya. Nah, di sini bisa ada hal lain yang terungkap ya, yaitu Roger mungkin pernah datang ke Pulau Elbaf. Tapi hal itu terjadi sebelum Oden bergabung, sehingga kedatangan Roger ke Elbaf tidak diceritakan pada flashback Oden di arc Wano Kuni. Sebagai orang yang juga suka tentang kapal, Usopp sangat tertarik dengan kapal Raja Bajak Laut Oro Jackson. Dia pun bisa meminta para raksasa membawa dirinya menuju tempat penyimpanan kapal itu. Oke, lanjut, Shin bisa beralih ke lokasi Loki. Di sini pangeran terkutuk Elbaf itu terlihat menderita luka-luka yang parah setelah menerima serangan dari Kerberusnya Sam Rock. Tak lama kemudian bisa datang sosok raksasa wanita. Ia tampak khawatir dengan keadaan Loki. Dan di sini bisa jadi raksasa wanita itu adalah teman Loki yang bernama Mosa.
Mosa ini bisa jadi bukan wanita raksasa biasa. Ia mungkin adalah seorang dokter yang ada di Elbap. Ya, profesi dokter atau ahli medis tentu sangat dibutuhkan di negeri yang sering terlibat dalam pertempuran. Perannya akan sangat berarti untuk mengobati dan memulihkan para raksasa yang terluka akibat pertempuran besar. Di sini tentu sebagai teman, Mosa bisa berusaha untuk menyelamatkan nyawa Loki. Selain menggunakan obat-obatan, Mosa bisa saja memiliki kemampuan buah iblis tipe penyembuhan yang tentu akan sangat overpower jika dimiliki oleh seorang dokter. Skema ini sama seperti Marco ya, dia adalah dokter yang punya kemampuan penyembuhan menggunakan api biru burung poeniknya. Nah, secara perlahan luka-luka Loki bisa semakin sembuh. Tapi karena luka Loki sangat parah, bisa jadi Mosa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan Loki secara total. Oke, kita tinggalkan Mosa dan kembali beralih ke lokasi kelompok Luffy dan Chopper Gaban. Di sini Gaban bisa mulai mengatakan beberapa peran penting Nika dalam pertempuran besar, yaitu pertempuran dunia yang ketiga. Gaban bisa tahu hal itu setelah melihat prasasti sejarah yang tertulis di Pulau Laftel. Gaban pun bisa berkata, Mugiwara, kekuatan wujud putihmu itu memiliki takdir yang besar, dan sebagai pewaris kekuatan itu kau harus menjalani takdirnya. Luffy yang sudah mendengar cerita tentang Nika bisa tahu arah pembicaraan Gaban. Luffy pun bisa berkata, apa yang kau maksud adalah kekuatan mengenai Dewa Nika? Gaban tersenyum menandakan bahwa jawaban Luffy benar. Luffy bisa melanjutkan, aku benar-benar tidak tahu mengenai dewa itu, dan aku juga tidak peduli dengan takdir dewa itu. Tapi yang pasti aku akan menjalani takdirku sendiri. Ya, Gaban pun bisa kembali tersenyum ketika mendengar jawaban Luffy. Dan sesuai kesepakatan, Gaban bisa memberikan kunci Loki itu kepada Luffy. Oke, itu aja prediksi untuk alur cerita di chapter 1140 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih baik, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!